Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Fakta Data hadir kembali menemani Anda. Program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data menghadirkan topik racun hoax, beda hewan berbisa dan beracun, serta bisnis satwa gelap yang dilindungi. Bersama saya Cakri Miller, inilah Fakta Data. Racun yang satu ini juga mematikan. Ancaman makin masifnya hoax dalam kehidupan sehari-hari mengaburkan fakta, merusak pertemanan, memecah persaudaraan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bagaimana temuan masyarakat Telematika Indonesia Mastel soal hoax di tahun politik 2019 ini? Masyarakat Telematika Indonesia Mastel 2019 ini kembali menggelar survei soal hoax. Survei dilakukan secara online selama kurun waktu 28 Februari sampai 15 Maret 2019 dan direspon oleh 941 responden dengan kelompok umur responden terbesar adalah usia 25 sampai 40 tahun, yaitu sebanyak 35,8%. Bagaimana persepsi responden survei Mastel 2019 terhadap hoax? Sebanyak 88% responden menjawab bahwa hoax menurut mereka adalah berita bohong yang disengaja. Sementara ada 49% responden yang berpendapat hoax adalah berita yang menghasut. Sebanyak 61% menganggap hoax adalah berita yang tidak akurat dan 31% mempersepsikan hoax sebagai berita yang menjelekkan orang lain. Persepsi responden soal hoax di 2019 bila dibandingkan dengan hasil survei di 2017 masih sama, didominasi bahwa hoax adalah berita bohong yang disengaja. Di 2017 ada 90,3% yang percaya hal ini dan di 2019 angkanya turun sedikit menjadi 88%. Bila di survei 2017 ada pilihan jawaban bahwa hoax adalah berita yang tidak saya sukai, di 2019 ini pilihan jawaban itu dihapus dan digantikan dengan pilihan jawaban hoax adalah berita yang menjelekkan orang lain. Sebanyak 31% responden memilih jawaban ini. Mastel memang pernah menggelar survei serupa di 2017. Persisnya, survei online disebar pada 7 sampai 9 Februari 2017 dan direspons oleh 1.116 responden. Lebih banyak dibanding survei tahun ini. Siapa responden survei Mastel tentang persepsi hoax dan penyebarannya ini? Dari sisi usia, baik survei 2017 maupun 2019, responden terbanyak adalah mereka di kelompok usia 25 sampai 40 tahun. Pendidikan terakhir responden didominasi lulusan S1, yaitu 43,15%. Responden yang mengisi survei online Mastel kebanyakan adalah pria. Pada 2017, 68% adalah pria dan 32%-nya wanita. Tahun ini responden pria sebanyak 71,7% dan wanita 28,3%. Sebagian besar profesi responden adalah karyawan, disusul oleh pelajar dan mahasiswa, baru kemudian wira swasta. Lalu dari mana responden mengetahui suatu berita adalah hoax? Sebanyak 37,9% responden mengetahuinya dari koreksi atau klarifikasi di media sosial. Jumlah ini meningkat 6% dibanding 2017. Disusul dengan koreksi atau klarifikasi dari media massa 26% responden. Persentase ini menurun dibanding 2017 yang menemukan sebanyak 29,10% mendapat klarifikasi hoax dari media. Klarifikasi dari teman atau sumber yang dipercaya pada 2019 ini juga menurun. Pada 2017 angkanya 24,6%. Tahun ini menjadi 18,10%. Dan ada 18% yang mengaku mengetahui sebuah informasi adalah hoax lantaran mengetahui informasi yang sebenarnya. Lalu bagaimana perilaku masyarakat menyikapi hoax? Di survei tahun 2019, responden yang ketika menerima berita yang dipersepsikan heboh langsung memeriksa kebenarannya menurun dari 83,20% menjadi 69,30%. Namun ini tidak dipersepsikan negatif oleh Mastel lantaran ada 7,5% responden yang menyatakan mengcounter berita, 2,1% menegur pengirim berita, 3,2% langsung menghapusnya ketika mendapat hoax. Survei ini juga mengukur alasan responden meneruskan berita heboh. Berturut-turut alasannya adalah diperoleh dari orang yang dipercaya. Responden mengira bermanfaat, mengira berita itu benar, ingin menjadi yang pertama memberitahu. Dan ketika di tahun 2019 diberi pilihan jawaban, iseng meneruskan agar heboh. Ada 4,6% responden memilih jawaban ini.
Hoax apa yang paling banyak diterima merujuk survei Mastel 2019. 93,2% responden berpendapat bahwa berita seputar sosial politik adalah isu berita hoax yang sering mereka terima. Hoax isu SARA menurun dari 88,6% menjadi 76,2%. Hoax pemerintahan 61,7%, hoax terkait kesehatan masih juga tinggi di kisaran 40%-an, hoax bencana alam meningkat dari 10,3% menjadi 29,3% dan hoax berisi info pekerjaan sebanyak 24,4%. Tahun 2019 ini bentuk hoax yang sering diterima responden makin beragam. Survei 2017 hoax didominasi tulisan dan gambar, 2019 ini tulisan 70,7%, foto dengan caption palsu 66,3% dan berita, foto serta video lama yang diposting ulang sebanyak 69,2%. Di tahun politik ini, 41,98% responden berpendapat alasan maraknya penyebaran hoax lantaran digunakan sebagai alat untuk menggiring opini publik, termasuk kampanye hitam. 12,33% alat untuk kampanye hitam. Adapun 5,8% responden menyatakan hoax dimanfaatkan untuk bisnis. Oh ya, ada 10% responden yang menganggap hoax marak lantaran kurangnya penegakan hukum.